Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman karena ada request yang harus segera disampaikan, yakni terkait dengan di butir 14, Bapak Ibu. Yakni di sana ada beberapa hal, ternyata isinya banyak yang harus dipersiapkan sekolah, dan ini biasanya sekolah jarang yang punya. Dan banyak sekolah yang memang ini nanti nilainya kecil di sini. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe atau subscribe-nya kok masih berwarna merah seperti ini, maka silahkan klik subscribe, like, dan lonceng, serta share kepada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan informasi ini dan bisa segera menyiapkan sekolah agar memiliki dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan butir 14. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba dulu buka bahwa di butir 14 itu yang perlu dipahami dulu pengertiannya. Di sini Bapak Ibu, untuk melihat dari level pertama, bahwa level tertinggi itu guru melaksanakan program remedial dan atau pengayaan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai strategi dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Ini nanti akan dilihat banyak pertanyaan, banyak dokumen yang akan diminta. Nah, ini yang tertingginya Bapak Ibu. Sehingga kita perlu pahami dulu definisinya Bapak Ibu ya. Di sini yang dimaksud program remedial adalah suatu bentuk pembelajaran tambahan yang bersifat khusus, yang bertujuan membantu siswa yang belum tuntas menguasai potensi yang ditetapkan dan atau membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapinya. Itu yang dimaksud dengan program remedial ya. Jadi program remedial itu adalah bentuk pembelajaran tambahan. Namanya program remedial itu pembelajaran tambahan. Kemudian program pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada individu siswa yang telah mencapai kompetensi atau sudah tuntas yang ditetapkan agar individu siswa telah mencapai agar siswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian dalam program di sini dinyatakan bahwa program tadi ini harus secara secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Nah, maksudnya apa? Secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan itu maksudnya sistematis dan terstruktur ya, bukan terukur. Sistematis dan terstruktur dimaksudkan bahwa kegiatan remedial atau pengayaan dilakukan dengan terencana, terstruktur, dan terpadu antar komponen dalam remedial atau pengayaan. Jadi di sini ada hal yang perlu dipersiapkan, perencanaan, artinya membuat program remedial atau pengayaan itu sudah diprogramkan. Materinya nanti seperti apa kira-kira yang akan dikembangkan, kemudian kapan waktunya, ya, kemudian target yang akan dicapai apa saja. Itu yang namanya terstruktur. Jadi kita membuat program ya, mungkin tidak banyak Bapak Ibu membuat program ini ya, mungkin bisa 2 atau 3 lembar sudah cukup bahwa kita rencananya seperti itu. Itu namanya program yang akan dilakukan. Artinya program belum dilakukan ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya berkelanjutan. Yang dimaksud berkelanjutan bahwa kegiatan remedial dan atau pengayaan itu berlangsung terus-menerus, berkesinambungan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran guru. Jadi ini bukan nanti malah merasa guru tertekan, ada pekerjaan. Nah, ini memang pekerjaannya itu guru ya. Ya itu. Ketika siap jadi guru berarti ya siap melakukan ini, karena ini adalah pekerjaannya guru. Jadi jangan ngeluh nanti guru banyak kegiatan malah nggak ngajar. Lah itu yang nggak ngajar itu yang salah, malah nggak ngajar ditambah salah sekalian ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu bersyukur, meningkatkan syukuran kita untuk bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kita. Dan ini ada peraturannya di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018 Bapak Ibu. Ini dijelaskan bahwa apa sih tugas guru ya. Itu ketika kita memang siap jadi guru berarti kita siap melaksanakan tugas. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan itu. Kemudian di sini kalau namanya terus-menerus ini misalkan setiap ulang harian dilakukan analisis, hasil belajar, dan lain sebagainya. Itu namanya berkesinambungan terus-menerus ya, dilakukan semuanya. Ya. Kemudian menggunakan berbagai strategi. Yang dimaksud dalam program remedial ini menggunakan berbagai strategi adalah bahwa pelaksanaan remedial dan pengayaan guru menggunakan strategi atau metode sesuai dengan kemampuan atau kondisi masing-masing siswa.
Ya, tentunya ini berdasarkan hasil analisis pencapaian kompetensi. Artinya, ketika nanti melaksanakan program remedial atau pengayaan, ya tidak bisa semua dipaksakan harus pakai internet, semua pakai ini, itu enggak bisa, karena itu tergantung dari kemampuan siswa masing-masing. Namun, semua itu harus dari hasil analisis pencapaian kompetensi. Dia tuntas apa tidak, itu harus dianalisis dulu. Setelah dianalisis, Bapak Ibu nanti juga bisa jadi nilainya besar-besar, itu bukan berarti terus nanti siswanya pintar-pintar, belum tentu. Bapak Ibu bisa dianalisis dulu, mungkin soalnya nggak pas, atau soalnya terlalu mudah, atau soalnya terlalu sukar, atau soalnya terlalu apa, itu juga harus dianalisis. Maka perlunya adanya analisis. Biasanya kalau analisis pencapaian kompetensi itu yang dilihat adalah tingkat kesukaran, ya, atau daya pembeda, validitas dan reliabilitas. Ini yang akan dilihat. Bapak Ibu harus bisa melakukan itu. Kalau sudah lulus S1, tentunya Bapak Ibu sudah pernah belajar ini. Jadi jangan sampai nanti pada akhirnya saya belum mampu, itu saya belum belajar. Ya. Kalau udah S1 mesti sudah belajar ini semua. Kemudian peningkatan hasil kemampuan siswa dimaksudkan adanya peningkatan kompetensi siswa dalam pencapaian standar minimal untuk kompetensi, pengetahuan dan keterampilan. Ini yang akan diukur. Jadi di sini perlunya semua Bapak Ibu kegiatan tadi itu dilakukan, yang pertama adalah analisis. Sehingga di dalam butir 14 nanti yang diupload Sispena, dokumen yang harus diupload Sispena adalah catatan atau daftar penilaian dan hasil analisis pencapaian kompetensi yang tadi, Bapak Ibu. Ini harus diupload Sispena, semua sekolah harus punya, semua guru harus melakukan, nanti dikumpulkan. Misalkan kalau kelas SD berarti analisis kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6. Mungkin kalau kelas 1 mungkin dari semua mata pelajarannya, mungkin kelas 2 juga demikian. Itu diupload, itulah yang akan diupload di dalam Sispena, Bapak Ibu, ya. Gini, kalau ini dokumen program pelaksanaan remedial yang tadi, yang ada mulai perencanaannya, materinya apa, waktunya kapan, cara penilaiannya bagaimana, itu nanti di sini. Tapi yang akan kita bahas di sini dulu satu saja. Ini saja sudah belenger nanti Bapak Ibu, ya. Ini menurut saya ini banyak yang nggak punya. Nah, saya kebetulan ada aplikasi tapi ini berbayar. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Kebetulan hari ini ada yang beli dan minta dijelaskan, ya saya jelaskan saja Bapak Ibu, ya. Ini contoh saja. Pertama nanti Bapak Ibu diaktifasi dulu, kalau belum aktifasi ya nggak bisa menggunakan di sini, ya. Klik di sini aktivasi, kemudian di sini pilih namanya mau menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Nah, nanti di sini kalau upper berarti maka hurufnya akan jadi besar seperti ini. Tapi kalau pilih proper maka nilainya yang huruf besarnya hanya depan saja. Kemudian untuk gelar kalau ada gelar depan, misalkan dokter Anda, nah gitu ya, itu juga bisa Bapak Ibu. Nanti akan muncul sini dokter Anda Ngatini SPD. Kalau misalkan nggak ada ya tinggal dihapus. Kalau misalkan ini MPD diganti ada MPD. Ini tujuannya karena pada suatu saat Bapak Ibu bisa perpendidikannya bisa berubah, maka di sini saya sediakan fasilitas ketika berubah gelarnya silakan dirubah sendiri. Kalau nama aslinya kan nggak berubah, ya, masa berubah-ubah, ya. Harus tumpengan dulu kan gitu, ya. Kemudian untuk NIP juga demikian, mau pakai spasi apa tidak. Kalau pakai spasi silakan tanpa spasi. Ini kalau mau pakai spasi pakai yang menggunakan spasi, maka dia akan seperti ini. Itu untuk aktivasi. Mungkin kalau mau berkenalan, ini ada foto saya di sini. Karjono, wah inilah dengan foto saya, ya kan. Wah, sedikit agak keren lah, ya. Nah, kemudian pertama, ini berurut Bapak Ibu, ya. Mulai data siswa, silahkan diisi sesuai dengan datanya sampai siswanya. Kemudian pilihan ganda itu artinya kalau soal ulangan pilihan ganda nanti kunci jawabannya dan jawaban siswa dimasukkan di sini. Kalau uraian di sini, nanti hasilnya di sini, contohnya ini hasilnya, ya Bapak Ibu. Misalkan saya kembalikan dulu. Di sini tersedia ada 200 siswa. Ketika siswa yang ikut hanya 44, maka Bapak Ibu tinggal di filter caranya. Klik di filter di sini, di pojok ini ada filter, klik ada tanda panah, kemudian hilangkan baris kosong, diklik seperti itu. Oke, maka nanti hanya tinggal 44 saja, yang lain hilang, ya, seperti itu, ya, mudah sekali Bapak Ibu, ya. Kemudian analisis. Nah, inilah analisis yang dibilang tadi. Harus punya analisis ini Bapak Ibu, ya. Bahwa analisis soal di pilihan ganda itu ternyata soal ini misalkan
ini soal ini dipertimbangkan untuk jadi bank soal. Sementara ini ditolak ini artinya soal ini nggak beres ya. Ini nggak bisa digunakan untuk berikutnya. Ini jadi artinya kalau di sini banyak ditolak semua ya berarti gurunya dalam membuat soal guru belum pas ya. Di sini penting sekali Bapak Ibu dengan adanya analisis ini ya. Di sini adalah tingkat kesukarannya seperti apa, daya pembedanya bagaimana. Daya pembeda itu yang anak pinter nggak bisa menjawab, yang anak nggak pinter bisa menjawab nanti akan kelihatan dari sini ya. Kemudian ini yang namanya analisis hasil ulangan ulangan pilihan ganda ya. Bapak Ibu juga bisa tinggal seleksi ini nanti untuk filternya nanti tinggal 30 soal. Kali ini soalnya bukan jumlah orangnya ya. Soalnya ini tinggal print Bapak Ibu, print biasa tinggal print cetak klik sini ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kalau misalkan untuk di daftar nilai ulangan uraian juga sama Bapak Ibu ya, nanti tinggal di select di filter begini ya. Seperti itu ya. Nanti kalau ini masih semuanya masih belum difilter, kamu difilter tinggal 44 hilangkan baris kosong. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk cara filter ya. Kemudian nilai gabungan kalau soalnya ada pilihan ganda dan pilihan dan uraian, maka nanti pilih yang ini. Kalau yang pilihan ganda saja berarti yang ini outputnya, yang uraian yang ini saja outputnya, kalau gabungan ini outputnya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, untuk melihat remedial Bapak Ibu di sini. Ini ada remedial. Ini artinya untuk mengetahui kalau soalnya pilihan ganda, dia nanti akan ketahuan nomor berapa si Ahmad Yasir ini di remedi. Ini sudah nanti otomatis Bapak Ibu sesuai dengan nilai. Nah, misalkan untuk mau dicetak ini biar bagus gimana caranya di filter. Ingat untuk filter di sini agak sedikit berbeda. Pertama hilangkan baris kosong, kemudian kan hilangkan centang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, maka dia akan urut seperti ini. Ternyata di antara 44 ada 25 yang terpaksa harus di remedi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini nanti hasilnya tinggal dimasukkan di sini selesai ya, seperti itu. Dan hasil akhirnya nilai perbaikannya nanti akan muncul di sini menjadi nilai yang akhir. Kemudian petunjuk di sini baca nanti untuk penentuan kurang berapa persen untuk di sini ada sistem akan mengkalkulasi khusus yang belum tuntas jika persentase di kolom dimasukkan 40%, maksudnya nilai akhir ya, nilai akhir yang diperoleh 40% kali nilai remedial ditambah 60% dikali nilai awal, itu yang dimaksud. Kalau ini maksudnya seperti itu, silahkan baca sendiri. Ini artinya itu juga bisa dirubah-rubah oleh Bapak Ibu sendiri ya, supaya Bapak Ibu bisa ini tepatnya seperti apa. Kemudian berikutnya di sini ada saran untuk guru ketika sudah selesai, nanti ini akan muncul sesuai dengan data penilaian Bapak Ibu ya. Kemudian petunjuk penggunaan ada di sini ya, bagaimana mulainya. Pertama harus klik enable content ya, seperti ini. Nanti ini karena pakai makro. Kemudian daftar pustaka, di sini daftar pustaka juga sudah ada tersedia Bapak Ibu. Yang ini banyak digunakan oleh teman-teman kawan-kawan yang sedang kuliah, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Ini analisis ini sudah banyak digunakan dan sudah masuk di dalam disertasi, di tesis dan di mana banyak yang sudah menggunakan aplikasi ini. Sukses selalu Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, di sini nanti yang akan diminta oleh Bapak Ibu, ya, yang akan diminta adalah catatan atau daftar penilaian hasil analisis pencapaian kompetensi yang tadi. Yang tadi Bapak Ibu tinggal print kalau menggunakan itu. Kalau untuk penggunaannya Bapak Ibu boleh menggunakan manual silahkan, mau menggunakan itemen monggo, menggunakan anates silahkan, menggunakan yang lain monggo, menggunakan anajon ya silahkan. Mau yang bergratis ya ada, yang berbayar yang ada silahkan, itu yang di sana. Kalau di anajon hanya yang berbayar saja ya, itu produk milik saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.